gimana sih kita bisa support anak-anak ini supaya mereka tetap berkembang, melihat mereka sebagai anak-anak dengan potensi unik. Jadi bukan bilang anak-anak ABK, tapi lebih ke special child, anak-anak special. Aku lebih bisa bilang karena potensi mereka unik, beda dari anak-anak normal atau pada umumnya. Ada yang ADHD, autism, disleksia, Down syndrome. Ini anak berbakat yang paling kanan. Anak pintar banget, IQ-nya 180. Dan ini ada tenaga pendidik. Ini adalah, jadi anak saya dua-duanya sekolah di sekolah inklusi. Tapi yang satu yang spesial, yang satu normal. Nah ini adalah guru yang bersekolah di sana, yang mengajar di sana. Mereka pun kami testifin supaya masuknya lebih tepat sasaran. Nah, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan khusus, ya kan? Kebutuhan khusus itu kan sebenarnya istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang memiliki disabilitas atau kondisi yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang. Ya, disabilitas ini tuh macam-macam, bisa bervariasi dari mulai ringan hingga berat, gitu kan? Bisa melibatkan berbagai aspek perkembangan anak, termasuk fisik, kognitif, sensorik, dan emosional. Contoh-contohnya ya tadi termasuk ADHD itu autisme, cerebral palsy, Down syndrome, disleksia, dan gangguan penglihatan atau pendengaran. Jadi banyak variannya. Kalau teman-teman nanti belajar lebih lanjut di Stephen tematik nih, kalau buat yang sudah pernah tes Stephen dan sudah WSL 1, bisa tuh belajar lagi sama saya di tematik ABK, itu dibedah semua. Kayaknya Kanova pernah ikut ya? Kanova pernah ikut ABK? Kalau yang ABK belum, Kak. Itu detail banget, sedetail-detailnya kayak dikulit-kulitin banget. Tapi jadi kayak wawasan kita tuh jadi, wah ternyata begitu. Nah, waktu saya membesarkan anak itu, saya nggak tahu Stephen ABK, saya cuma tahu dah Stephen Tok aja gitu. Di usia dia 10 tahun, 10 apa 9 tahun gitu. Jadi waktu membesarkannya cuma secara penjelasan Stephen umum, cuma begitu dia 6 bulan menjelang kelulusan itu udah jadi promotor, udah semua digeber. Artinya kondisi seseorang spesial dengan intensif 6 bulan dengan konsep Stephen ABK dan parenting itu ternyata berhasil gitu. Nah, sekarang kita udah tahu nih definisinya apa kan? Sebenarnya mereka itu kayak kan ada yang ringan, ada yang berat. Anak saya masuk ke ADHD ringan, sehingga menuju normalnya lebih kesempatannya tuh lebih luas. Kalau ditanya sama dokter, dia itu udah di berapa persen ke normal? 90%. Kalau dia tuh menunjukkan ADHD-nya cuma di rumah. Ngamuk apa segala, tantrum itu di rumah. Dia tidak menunjukkan di luar. Karena kita selalu warning bahwa kalau kamu di luar, kamu nanti dibully orang, nanti kamu dikata-katain orang. Jadi kayak jaga attitude-nya apa. Dan anak ini selalu saya kasih paham bahwa dia ADHD dari usia 4 atau 5 tahun, usia TK gitu. Supaya apa? Supaya dia bisa menahan dirinya tidak bablas tantrumnya gitu ya. Jadi penting banget bahwa setiap anak diberi pemahaman bahwa mereka tuh spesial. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus ini? Ya kan? Kalau Ibu tadi Bu Guru, ada nggak sih pernah mendidik anak berkebutuhan khusus di sekolahnya? Pernah. Pernah ya Bu? Apa Bu kira-kira tantangan yang dihadapi mungkin dari sisi guru? Iya, saya harus punya tenaga ekstra ya tantangannya, karena bagaimanapun kalau ABK itu kan tidak bisa disamakan dengan anak yang normal. Itu perhatian juga, jadi saya harus double porsi. Betul banget. Iya, karena kadang-kadang kan anak ABK ini suka bikin sesuatu lah, ulah gitu ya Bu ya. Ya kita maklumkan
Ya, itu tantangannya seperti itulah ya, salah satunya yang memang saya alami, tidak mudah untuk menghadapi anak ABK kalau disatukan dengan anak yang normal. Kalau dalam pembelajaran, karena kan memang di TK kan ada juga akademik atau apa, nah itu saya untuk menerapkan ke anak yang ABK ini ada kesulitan, memang agak sulit gitu, karena tidak bisa disamakan dengan anak-anak lain yang normal. Itu Iya. kesulitan. Bener banget gitu. Cuma itu karena kalau misalnya kita di sekolah biasa memang tidak bisa, karena anak ABK itu kadang harus dipegang sama guru khusus yang dinamakan shadow. Tapi anak-anak ABK ini selain dari sisi pendidikan juga banyak, kayak misalnya mereka sering mendapatkan diskriminasi, ya kan, diskriminasi dan stigma negatif dari orang-orang di lingkungannya. Kemudian suka kadang-kadang dikucilkan, terutama di kampung-kampung ya. Kalau di kota udah biasa, kita udah bisa menemui anak-anak seperti itu. Tapi kalau di apa namanya, di desa itu kayak mereka tuh kayak ih aneh, ih kenapa sih gitu. Karena memang kayak model-modelan ADHD, autism, disleksia itu kan mentalnya yang kena. Sebenarnya kalau dibilang apakah mereka gangguan mental? Ya iya, sorry to say iya. Cuma bukan gila ya. Memang ada gangguan sedikit gitu. Kurangnya juga akses layanan ya. Jadi banyak anak-anak ABK ini mereka tuh sebenarnya butuh layanan terapi gitu. Di kota besar banyak kayak kita, tapi kalau di daerah, waduh, mereka tuh susah. Bahkan mungkin kayak seperti di kota ibu kota, tapi yang bukan di Pulau Jawa deh. Itu payah loh mencari tempat-tempat terapi seperti ini. Jadi itu sangat menjadi tantangan buat orang tuanya terutama. Kemudian kesulitan belajar, ya kan? Mereka nggak bisa belajar seperti layaknya orang normal. Gaya belajarnya beda-beda. Bahkan ada yang mungkin harus sambil main, lari, atau sambil menghayal. Nggak tahu deh mereka menghayal apa. Itu sangat beragam sekali. Kemudian tantangan dalam kehidupan sehari-hari juga ya, kayak apa ya istilahnya, eh, cara berpakaian, cara mandi, ya kan, cara makan, gitu mereka tuh belum bisa, tidak seperti anak seumurannya. Jadi tantangan buat orang tuanya untuk memandirikan anak. Jadi makanya sama anak ABK jangan fokus ke akademis, tapi fokus ke kemandiriannya supaya apa? Minimal dia bisa hidup sendiri tanpa ada orang tua. Kalau akademis itu sebenarnya urusan nomor dua buat mereka gitu kan. Jadi kemandirian adalah nomor satu. Kak, Ya, sebentar nih, ada Kaniar Resen. boleh, Gimana nih, Kaniar? Apa ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau di-share? Boleh tanya dulu nggak, Kak? boleh. Ini maaf aku off cam ya, Kak, soalnya sambil ngasuh baby nih. Gak apa-apa Kak, Boleh, nanya aja, boleh, saya sambil Kaniar. ngambil charger ya, nanya aja. Iya, iya siap, Oke. Kak. Untuk bisa mengetahui kalau anak kita itu ADHD ya, Kak, itu apakah bisa dideteksi sedini mungkin ketika masih di kandungan? Kemudian nangis. Kemudian kalaupun misalkan anak kita sudah terlanjur lahir, apakah ADHD itu bisa dideteksi ketika anak kita mungkin balita atau mungkin sudah sekolah atau mungkin dewasa sendiri, apakah bisa gitu dideteksi? Terima kasih, Kak. Oke, Oke. sama-sama. Jadi gini Kak, yang namanya ADHD itu tidak bisa dideteksi. Semuanya nggak cuma ADHD ya, semua bahkan Down syndrome sekalipun itu nggak bisa dideteksi dari kandungan. Minimal dokter cuma bisa melihat tingkat kepala. Jadi untuk mengetahui anak kita berkebutuhan khusus atau enggak, itu lihat lingkar kepalanya. Yang tadi kan di foto, anak saya sebenarnya lingkar kepalanya masih besar, tapi udah normal. Jadi semakin dia apa ya, tumbuh dewasa, semakin dia mengarah ke normal, lingkar kepalanya akan mengecil. Tapi anak itu waktu lahir, lingkar kepalanya itu besar. Kalau saya lupa angka pastinya, kalau nggak salah minimal itu kan normalnya 30 cm. Kalau nggak salah ya, mesti dicek lagi. Dia itu lebih gitu loh dari 30 cm. Gitu. Jadi ngecek pertama. Tapi di dalam kandungan, itu kan pengukurannya pakai mesin ya. Nah, mesin USG itu belum tentu apa ya istilahnya akurat, sehingga hal-hal seperti itu memang tidak bisa dideteksi. Yang bisa dideteksi cuma
dia punya jari, punya tangan, seperti itu. Karena kan kecacatan itu ada pada otaknya di dalam, sedangkan alat USG itu tidak sampai ke dalam untuk mendeteksinya. Itu yang pertama. Terus apa tadi yang kedua ya pertanyaannya? Kalau misalnya kan pasti kalau ADHD itu kan ada ciri-cirinya ya Kak. Misalnya nih ketika kita punya anak atau mungkin diri kita atau suami kita, itu bisa nggak sih Kak dicek ADHD? Oh, dari genetik orang tuanya. Dari genetik orang tua atau maksudnya kita pengen tahu nih anak kita tuh sebenarnya berkebutuhan khusus atau enggak gitu. Apa mungkin dari behavior, mungkin gitu Iya ya benar kan Kak, ya. behavior. Dari Iya benar behavior Kak. kah atau dari fisik Ya. sendiri ada yang bisa di Ya. apa ya, kayak semacam Jadi bisa dinotis. kalau dari behavior memang bisa dilihat kalau anak yang nggak mau diem gitu kan. Tapi percayalah, saat dulu aku nggak ngerti Stephen, jadi aku sibuk ke klinik tumbuh kembang ya, sibuk ngecek sana sini. Dan memang ADHD-nya level namanya mild, level paling rendah. Tapi setelah aku jadi promotor, aku sebenarnya agak menyesal membawa dia ke klinik tumbuh kembang, karena ternyata dari banyaknya sampel yang ratusan ratusan sampel lah aku tes Stephen, gejala seperti ADHD ada pada anak intuiting dan insting. Dan kebetulan anak saya tadi itu adalah insting Goldar B, di mana insting yang golongan darahnya golongan darah intuiting. Jadi saya pikir sebenarnya jangan-jangan mungkin dia bukan ADHD, tapi di sisi lain dia menyakiti orang. Nah, kalau sudah menyakiti orang, baru itu kecenderungan ke ABK. Tapi kalau anaknya cuma hyperaktif, cuma jingkrak-jingkrak gitu-gitu doang, itu enggak. Jangan langsung mau vonis, karena pernyataan resmi dia berkebutuhan atau enggak itu harus dari psikolog resmi. Terus kedua, screeningnya itu bisa 3 jam. Aku tuh ngalamin banget screeningnya, capek, segala macam pertanyaan harus jawab. Belum lagi anaknya di screening sendiri, disuruh ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau aku tuh sendiri yang sudah hampir 2 tahun ngerjain Stephen promotor, itu akhirnya berkesimpulan nggak perlulah dibawa ke psikolog kecuali dia nyakitin orang atau ada tanda-tanda lain yang membahayakan gitu. Kalau dia cuma ini ngayal, ya itu anak intuiting juga begitu semua gitu. Ya gitu Kak. Ini dari tadi maksudnya aku ambil kesimpulan yang tadi Kakak sampaikan berarti anak insting dan intuiting bukan beresiko apa ya Kak? Maksudnya anak ADHD itu rata-rata MK-nya insting dan intuiting gitu ya Kak? Nggak juga, ada yang Oh nggak pilih, juga. ada yang thinking. Oh. Ini ADHD itu ada beberapa aspek yang kelihatan banget. MK-nya bisa macam-macam. Tapi kalau mau ditanya gejala yang mirip ADHD itu ada di MK insting dan intuitif. Itu karakternya gitu. Jadi kalau iya, Kak, oke. anak kita bentukannya kayak insting atau intuiting, jangan divonis dulu. Tapi kalau masih penasaran nih, bawa aja ke klinik tumbuh kembang. Gitu. Tapi kalau aku sih mikir ngapain dibawa, toh kalau dia nggak nyakitin orang lain masih aman. Kalau anak aku nyakitin orang lain, sampai sekarang anakku itu pengen mencekek adiknya, coba. Segitu bahaya kan? Jadi kategori anak berkebutuhan khusus itu kalau dia sudah sampai tahap menyakiti gitu Kak. Ya, salah satunya. Tapi melakukan hal yang di luar nalar gitu, maksudnya di luar, misalnya kita ngomong konsep Stephen, ya di luar konsep itu dia melakukan hal aneh, yaitu kita harus waspada. Tapi kalau masih di koridornya, menurutku dia masih aman. Ini kategori tadi itu disabilitas mental ya Kak ya? Yes, mental. Makanya aku bilang bukan gila, tapi memang kena mentalnya mereka. Oke, kita lanjut dulu ya Kak. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Nah, kita tuh penting banget untuk mengubah mindset. Bukan cuma orang tua atau keluarga dari anak yang berkebutuhan khusus, tapi semua orang. Karena dunia ini kan sudah berkembang pesat dan banyaknya muncul anak-anak spesial ini dari sejak tahun 2000 ya. Sehingga mindset kita sebagai manusia itu harus berubah bahwa kita hidup di dunia keberagaman, ya kan? Gimana sih kita bisa support anak-anak ini supaya mereka tetap
berkembang, melihat mereka sebagai anak-anak dengan potensi unik. Jadi bukan bilang anak-anak ABK, tapi lebih ke special child, anak-anak special, aku lebih bisa bilang, karena potensi mereka unik, beda dari anak-anak normal atau pada umumnya. Nah, kita jangan membuat mindset kita bahwa mereka tuh cacat, tapi mereka memang orang yang sudah dilahirkan Allah atau Tuhan sebagai orang yang spesial, yang bisa jadi hebat sesuai potensinya. Kemudian kita sebaiknya fokus aja pada kekuatan mereka, pada kemampuan-kemampuan mereka, jangan fokus pada kelemahan. Kenapa? Karena anak spesial ini, coba dicek deh, pasti dia punya satu kemampuan yang melebihi anak normal. Ya, jadi contohnya nih anakku, dia itu sebenarnya dia kan insting ya, nggak ada yang menonjol sih dari dia, serba bisa aja, terus senang nolongin teman apa, tapi anak ini ternyata punya daya pikir yang kritis ya, daya nalar kritis, dan itu diakui di sekolah lamanya waktu lulus SMP, dibilang anak paling kritis. Kemudian dia punya karya tulis, anaknya tuh nggak pernah nulis, terus nggak tahu belajar tuh apa, nilai juga biasa banget, sampai pernah dapat D 2 kali karena nggak ngerjain tugas. Tapi karya tulis tuh kayak skripsinya gitu ya, pas lulus SMP cuma ada 3 yang dapat 100, yang 2 adalah emang juara-juara kelas, yang 1 dia. Kenapa? Karena dia nurut sama ibunya, dibilang anak insting, urusannya IPS aja, nggak usah ribet yang lain. Dia bahas tentang sosiologi, dan karena dia punya dia suka ya sama pelajarannya, dia kritis banget anaknya, dan hasilnya juga menurut guru itu nyaris sempurna, maka gurunya berani ngasih nilai 100 gitu. Jadi dia punya kemampuan yang lebih. Tadi terima rapot, nilainya mah biasa aja, ranking ke 20 sekian gitu. Tapi tadi dapat komen dari wali kelas, karena kepala sekolah yang ngajar sosiologi dibilang apa? Satu-satunya anak yang bisa menjawab pertanyaan dengan nalar yang baik dibanding dari 20 sekian temannya. Artinya apa? Dia memang bagusnya di situ, tidak bagus di tempat lain, ya sudah gitu. Kita maksimalin di sana aja gitu. Kemudian jangan lupa yang terakhir, bagaimana anak bisa anak spesial bisa berkembang itu, satu, lingkungan yang inklusif ya, lingkungan yang support. Waktu saya tanya ke yang punya sekolah, Pak, ini gimana ya, kok anak saya kok bisa dinyatakan sembuh? Dia bilang apa? Dia bilang karena teman-teman dan lingkungannya yang support, sehingga dia berkembang menjadi lebih baik. Oh gitu, artinya apa? Penanaman akhlak yang baik dari kecil itu yang sebaiknya ditanamkan sama lingkungan sekolah ke semua anak untuk menerima keberagaman, dan itu bisa didapat itu kalau dia sekolahnya sekolah inklusi. Kalau dia sekolah normal, walaupun dia pakai shadow teacher, belum tentu anaknya bisa berkembang dengan baik karena konsep sekolahnya. Kalau sekolah inklusi, insya Allah mereka penanaman akhlaknya dan mindsetnya itu seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau ternyata terjadi pada anak kita? Ayo, aku mau tahu dong pendapat teman-teman. Kalau ternyata nih anaknya dibilang sama klinik psikolog atau apa, Bu, maaf anaknya ADHD atau anaknya autis. Coba share perasaannya gimana sebagai orang tua. Boleh kakak-kakak, ada yang mau share? Kalau kata Kak Niar, pertama mungkin yang terbersit hancur Kak katanya. Sedih, karena pasti compare dengan anak-anak pada umumnya ya Kak Sandy. Terus di sini kata Kak Nurul Hidayah katanya sedih. Jadi rata-rata mungkin butuh waktu untuk penerimaan dulu Kak Sandy. Dulu aku waktu pertama kali tahu Kak rasanya apa, pengen jedotin kepala ke tembok, asli nangis ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena tidak dapat support dari suami dan orang tua. Mereka seolah-olah menyalahkan, suami tidak bilang enggak, anak gua nggak mungkin gitu kan. Pokoknya kacau banget gitu kan. Sehingga aku yang harus berjuang sendiri untuk mencari data tentang ADHD apa semua itu,
harus berjuang sendiri sampai akhirnya bisa meyakinkan suami untuk datang ke psikolog dan psikiater untuk melihat perkembangan anaknya terapi. Itu berat banget. Mana kita LDR kan, suamiku di Kalimantan, jadi kayak aduh kok kayak dikasih cobaan apa ya, parah banget gitu. Tapi sekarang aku sebenarnya mau berterima kasih sama anakku karena gara-gara dia aku bisa jadi ibu yang seperti ini. Aku bisa sharing buat teman-teman juga. Coba kalau aku nggak pernah dapetin anak seperti dia, mungkin aku cuma jadi orang tua biasa aja yang ilmu parentingnya juga cuma biasa aja. Tapi ya gara-gara dia dapat pelajaran berharga. Nah, kita mau kasih 4 strategi nih, teman-teman. Ini nggak ada slide-slide mewah ya, tapi mungkin teman-teman bisa catat karena ini informasinya cukup detail, jadi nggak pakai slide-slide aneh soalnya. Yang pertama, apa sih strategi yang terbaik untuk mensupport anak-anak berkebutuhan khusus? Yang pertama itu adalah keluarga, ya. Anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka butuh banget support dari keluarga, ya. Jadi misalnya ibu yang punya anak ABK itu selalu dinasehati sama psikolog bahwa ibu bukan superwoman, jadi jangan urus anak ini sendirian. Tolong cari bala bantuan. Nah, kebetulan aku di rumah masih tinggal sama mama. Kenapa nggak pernah pisah? Karena anakku juga emang nggak bisa, harus banyak mata yang ngawas. Karena tenaga kita cuma satu orang dan pasti capek, ya kan, capek loh. Jadi ya tadi ibu guru aja bilang capek, apa kabar? Kita cuma emak-emak biasa gitu kan. Kemudian saya juga punya pembantu untuk beresin rumah, jadi anak bisa gantian sama neneknya untuk diinin. Penting banget punya support, terutama dari pasangan ya. Support apa ya, selain support finansial gitu ya, punya anak spesial tuh finansialnya mesti kuat. Kita juga butuh support dari suami gitu, pasangan kita, bahwa ya lo bisa. Kalau aku sampai sekarang masih berantem ya kakak, udah mana insting, temperamen ya, terus tantrumnya nggak kelar-kelar. Jadi saya kan sensing ya, jadi kan menaklukkan, jadi dia melawan terus kan. Jadi kalau udah capek gitu, aku tuh langsung voice note aja ke suami atau telepon, aku udah gak kuat. Terus dia cuma gini, sabar. Ntar dia langsung tuh chatting ke anaknya, diceramahin kan anaknya. Tapi karena suamiku intuiting, dia ceramahinnya bagus gitu. Jadi si anak nangkep itu maksudnya. Nah, itu pentingnya pada saat saya menemukan konsep Stephen, saya bagi-bagilah pengasuhan, nggak saya ambil beban sendiri karena bisa nggak waras kalau ditanggung semua ya. Jadi support dari keluarga itu penting banget, termasuk juga om tantenya dari anak ini itu kalau bisa juga turun tangan, karena di rumahku itu semua adik-adik saya, adik ipar itu turun tangan untuk ngasih insight, masukan, ngebimbing semuanya ya. Kemudian yang kedua, pendidikan ya. Kita nih sebagai orang tua yang punya anak spesial, kita harus bekerja sama dengan guru atau kalau misalnya dia bukan di sekolah inklusi, berarti kita kerjasama dengan guru kelasnya atau guru-guru bidang studi, staf-staf di sekolah, untuk memastikan bahwa anak-anak spesial ini dapat pendidikan yang dibutuhkan. Tapi kalau dia udah di sekolah inklusi, itu lebih santai karena kita cukup intensif sama wali kelas aja gitu ya, karena yang staff kan udah pada paham bentukan-bentukan anak-anak ini, termasuk satpam, tukang parkir, mereka sangat menjaga banget gitu ya sama anak-anak kita. Nah, kemudian awareness ya, kesadaran, kita sebaiknya meningkatkan awareness kita, walaupun nih kita nggak punya nggak punya anak spesial, tapi kita juga harus sadar bahwa anak-anak spesial ini mereka juga punya tantangan ya terhadap itu, maka kita harus lebih ya penuh kasih sayang lah sama mereka, menawarkan bantuan ke orang tuanya gitu, berempati lah sedikit, karena orang tua mana sih yang mau dikasih anak berkebutuhan khusus, kan gak ada.
atau orang tua mana sih yang mau dikasih anak cacat, kan nggak ada gitu ya. Makanya mereka adalah orang-orang yang spesial di mata Allah, di mata Tuhan gitu ya. Jadi kita sebaiknya juga lebih meningkatkan kesadaran kita. Oke, dan terakhir, memaksimalkan potensi si anak, ya kan? Kalau kita udah pakai semua strategi support itu, jadi terakhir adalah kita bagaimana kita memaksimalkan potensi anak ini. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah tes Tipin sering ya melihat gambar ini. Jadi kan kondisi anak ini nih sebenarnya ada loh genetiknya 20% dan pengaruh lingkungan. Yang tadi saya ceritain bahwa anak saya gara-gara lingkungannya mendukung, ya akhirnya potensinya keluar semua. Ya kan lingkungan itu macam-macam, dari pola asuh, orang tua, sekolah, ya circle-circle pertemanan gitu. Makanya dijaga banget. Nah, gara-gara saya sharing sedikit ya, gara-gara saya fokus ke kemandirian bukan ke akademis, akhirnya pas usia 14 tahun itu dia tuh kayak udah mulai pengen jalan-jalan keliling Jakarta kali ya. Terus dia diajak tuh sama temennya, dulu kan nggak boleh, harus sama saya apa semua, pokoknya bener-bener emaknya tuh turun tangan gitu. Terus dia tanya boleh nggak, awalnya tuh saya nggak kasih, terus saya dimarahin sama ayahnya, dia bilang, kamu kalau kayak gitu terus, kamu mau sampai kapan ngurusin dia gitu. Dia itu udah gede, kasih dia kepercayaan, ajarin pakai e-money, ajarin pakai Gojek, ajarin pakai Google Maps, terus akhirnya Bismillah lah gitu ya. Ya udah coba. Ini kan termasuk lingkungan ya. Orang tua ini kan termasuk lingkungan gitu. Jadi akhirnya terus saya hubungin sama temennya, tolong jagain ya ini. Saya cuma ngeri gini loh. Kalau dia ditepuk orang terus dihipnotis terus diambil handphonenya, itu doang sebenarnya. Tapi yang mendukung adalah anak ini badannya gede. Anak ini badannya gede sehingga orang juga mau ngapa-ngapain takut. Terus kedua, dia kan anak hyperaktif ya. Jadi tenaga dia itu melebihi tenaga anak normal. Jadi kayak kesenggol gini doang, kita tuh udah bisa, aduh sakit banget atau mental lah gitu. Itu sebenarnya yang menolong buat dia. Nah, jadi pada saat saya lepas, kayaknya cuma beberapa bulan, akhirnya dia udah bisa kemana-mana sendiri. Sekarang kemandirian dia melebihi anak normal. Dimana anak normal mungkin masih takut untuk pergi sendiri, dia cuek aja gitu kan, pergi ke sini ke sana. Itu yang saya maksud, lingkungan yang mendukung sehingga potensi dia cepat melesat, sehingga dia lebih cepat menuju normal. Nah, nih bakat alami ya kan, mengenali potensi anak berkebutuhan khusus gitu, itu sama aja dengan membuka pintu menuju masa depannya mereka gitu kan. Jadi setiap anak kan emang punya potensi yang unik ya, termasuk anak-anak spesial. Potensi yang unik kan juga beda-beda gitu kan setiap orang. Jadi setiap orang tua penting banget untuk memahami potensi dari anak spesial mereka, karena ini sangat-sangat membantu untuk mereka berkembang, ya kan. Jadi bagaimana kita membuat anak kita hebat sesuai dengan bakat alaminya. Nah, ini aku refresh sedikit buat teman-teman yang belum tahu mungkin, kalau di konsep Stephen yang saya jalankan buat anak spesial saya, termasuk yang normal juga, kita kan bisa lihat di Stephen ada 5 mesin kecerdasan, ada sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. Nah, waktu dia tes, apa ya istilahnya, waktu dia tes Stephen, dia dapat insting, mentor aku tuh cuma bilang gini, ya ampun, kurang apa coba, udah spesial by genetics gitu kan, kamu tuh spesialnya kuadrat, terus dipeluk-peluk anak gitu. Itu saya nggak ngerti gitu loh, kenapa dia ngomong gitu. Pas dia jadi promotor baru paham, oh ternyata dia secara genetik juga spesial, langka kan. Dan dia spesial secara psikologi gitu, pantesan dibilangnya spesial kuadrat. Ya, insting nih, nalurinya kuat. Tapi memang anak ini belum diasah banget karena harus seimbang sama tingkat agama. Nah, kalau sensing ini, ada nggak anak hyperaktif sensing? Ada. Sebenarnya sensing itu sering didetek sebagai anak hyperaktif gitu. Kayak saya nih, nggak mau diem orangnya,
sering dibilang kamu tuh hyperaktif ya. Saya bilang ya hyperaktif mungkin kali ya, tapi saya bisa fokus kok. Kalau belajar ya benar-benar fokus gitu, serius ngerjainnya. Jadi kalau teman-teman bilang ada nggak sih ABK selain apa namanya insting sama intuiting? Ya banyak, banyak. Cuma jangan main ponis karena sensing pun bisa dibilang ABK. Kalau modelan saya, tanya aja ke Nova, emang Sandy bisa diem? Lah 2 hari kemarin kemana coba aku? Hari Kamis aku diundang sama direktur apa namanya Kepulauan Seribu, ya kan, konten kreator untuk mempromosikan 4 pulau, udah gemper itu badan gitu kan. Besokannya maraton tes Vivin 7 orang gitu kan. Ya, gimana? Apa nggak hiperaktif gitu kan? Malamnya webinar. Tapi kan tidak semudah itu kita bilang. Karena sensi kan emang kekuatannya otot. Ya misalnya orang thinking. Orang thinking ada. Klien saya ada yang ADHD. Tapi dia jago, pinter, anak. Ternyata dia hypernya belajar mula, ya kan. Jadi dia matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Cuma memang dia kena speech delay. Sebenarnya bukan speech delay, ya kali orang tinggi kan emang males ngomong, jadi telat gitu ngomongnya. Nah, orang intuiting, kenapa sering dibilang, kenapa anak ABK sering kayak, ini ABK ya, kamu autis ya? Bukan kayak gitu konsepnya. Intuiting kan seneng ngayal ya, jadi suka kayak berada di dunia sendiri. Dan itu mirip sama autis gitu. Kalau memang autis, ada yang tadi salah satu klien saya autis sama autis sama Down syndrome itu intuiting hasilnya ya. Tapi jadi enak orang tuanya karena si bapaknya yang Down syndrome itu thinking. Mentor terbaik kalau yang si anak yang autis intuiting, ibunya juga intuiting sama-sama, tapi ibunya dokter kan. Jadi mereka memang kayak di dunia sendiri. Feeling aku punya klien anak ADHD feeling, dia punya masalah speech delay juga, padahal kekuatan feeling harusnya bicara. Nah, itu aku bilang PR, tapi akhirnya kayaknya mau dimasukin ke sekolah anakku sih, anak itu. Jadi PR-nya adalah komunikasi. Insting yang ABK selain anakku, ada temennya adik kelasnya, perempuan, ADHD juga, terus siapa lagi ya? Itu sih, yang belum aku punya anak klien, sensing itu aku belum punya yang ABK. Tapi selebihnya aku udah punya. Jadi gitu ya teman-teman, kurang lebih reviewnya tentang anak ABK berdasarkan mesin kecerdasan. Nah, gimana nih kita fokus sama mereka, ya kan? Misalnya anak ADHD, anak ABK-nya itu ternyata hasilnya sensing, ya kita fokus ke fisiknya. Masukin olahraga sepak bola, ya kan? Masukin athletics atau apa, berenang kayak. Kalau ABK itu kan bagus di olahraga berenang, berkuda, sama panahan. Kalau panahan tuh dia ngelatih fokus tapi badannya gerakan. Nah, anakku kenapa dia bisa yang tadi aku bilang 6 bulan itu bisa cepat sembuhnya, karena dia 6 bulan sebelumnya dia berkuda dan cukup intens, 1 kali seminggu berkudanya. Jadi otot apa sih di sini nih, saraf-sarafnya itu kayak diluruskan kalau kita berkuda. Kebetulan aku pun ikut berkuda, penasaran kan, maknya gatel gitu kan, ikut, dan ternyata terbukti itu dari ujung sini sampai ke ujung kaki itu bergerak semua. Jadi kalau ada yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, ada yang kenal atau muridnya, berkuda sangat dianjurkan. Terus yang kedua berenang. Berenang juga bagus karena kan gerak terus ya, sama pernapasan. Kemudian sepeda, anakku tuh dari kelas 3 SD, dari umur 8 tahun main sepeda. Itu yang membuat motoriknya, enggak, dari TK, tapi yang intensif dari kelas 3 SD, itu yang membuat motoriknya cepet apa ya, fokusnya cepat terarah. Enggak, walaupun dia hyper, tapi minimal dia bisa berinteraksi sama orang normal. Kemudian main apa? Main bola. Dia sekolah bola dari usia 9 tahun, dari kelas 4 SD di sekolah bola. Sampai COVID datang tuh dia umur 12 ya. Sampai dia lulus kelas 6 tuh dia sekolah bola.
dan itu lumayan energinya keluar. Nah, kalau misalnya anaknya thinking, arahin untuk belajar, untuk problem solving, ya kan, menganalisa sesuatu, karena memang kehebatan mereka di sana. Kalau anak intuiting, ya kreatif. Mereka kreatifnya di mana? Temukan pola mereka, apakah di seni, atau di nulis, atau musik, atau menari. Nah, orang intuiting itu kan kita harus tahu dulu pola anaknya mau ke arah mana, lalu kita fasilitasin. Kemudian yang feeling itu potensinya apa, kehebatannya komunikasi. Nah, biasanya tuh senang ngomong ya anak-anak itu. Jadi kalau misalnya mereka di anak feeling, arahin untuk bisa storytelling, bisa apa ya, berdebat gitu loh, berdebate, kemudian bisa presentasi. Jadi fokus sama kehebatannya. Nah, kalau anakku kena insting serba bisa, olahraga ayu, debat ayu, presentasi ayu, tapi yang nggak menonjol banget, cuma bisa semua. Sepeda ayu, berkuda ayu, segalanya dia cobain. Bosenan lagi, gonta ganti mulu. Nah, kemudian fokusnya tuh ya teman-teman, kita harus tahu apakah dia di visual. Kalau anaknya sensing, berarti visualnya harus, kalau dalam pembelajaran harus bisa melihat. Sama kayak aku sebenarnya, kalau misalnya nggak ngeliat tuh bingung apa sih gitu kan. Tapi kalau langsung dikasih lihat ada gambar atau video itu langsung cepet nangkepnya. Jadi kalau mau punya anak berkebutuhan khusus yang sensing, visualisasinya dipenuhi untuk belajarnya ya. Kemudian kalau orang thinking itu fokus di pelajaran. Jadi anakku punya teman sekelas ADHD, ADHD-nya cukup parah, tapi IQ-nya tinggi, itu pinter banget matematik. Pinter, nilainya 100, nggak pernah di bawah 100. Nah itu dia fokusnya ke pelajaran gitu. Tapi emang cuma matematik doang yang dia pinter gitu. Tapi dia punya masalah sama komunikasi. Jadi kalau kita ngomong apa nggak nyambung. Tapi kalau ngerjain soal, pintar banget. Gitu. Kemudian ada juga yang anak-anak fokusnya ke imajinasi gitu kan. Kalau mereka punya daya hayalnya tinggi, coba teman-teman fasilitasin, entah kasih kertas, kasih pensil warna, kasih apapun, untuk mereka tuangkan imajinasi mereka. Jadi diarahin buat ngebayangin apa sih, coba dong kasih tahu gambar. Nah, semakin mereka mengasah, menuangkan imajinasinya, biasanya kita akan makin melihat potensi mereka ke arah mana. Nah, kalau dia fokusnya ke persahabatan, biasanya anak-anak ABK yang tidak punya masalah sama sosialisasi. Mungkinan dia memang cuma ADHD, karena kalau autism dan lainnya rata-rata punya masalah sama sosialisasi ya. Jadi ADHD yang kemungkinan masih bisa berada di feeling ini. Kalau untuk insting, dia fokus peranan, jadi dia harus berperan. Nah, masalahnya kalau dia ABK, suka didiskriminasi kan, sehingga potensi dia nggak keluar. Tapi alhamdulillah kalau kita sekolah ini sekolah inklusi, seperti anakku, anak ABK semua dikasih peran. Jadi misalnya waktu kelas 3 SD, dia kan nggak fokus ya sama sekali. Terus ditaruh tuh anak-anak yang ABK di depan. Kalian tugasnya mancing, nggak boleh nyanyi, dia mancing ikan aja. Yang di belakang teman-temannya yang normal nyanyi, nari kan. Itu juara 1 mereka waktu lomba ya, lomba musikal gitu. Artinya apa? Pada saat kita menempatkan mereka di posisi yang tepat dan dalam satu tim, itu bisa jadi hebat. Walaupun kesannya, kok cuma ini ikan, ya memang. Karena kalau mereka ditaruh nyanyi bisa hancur, taruh nari bisa hancur. Tapi kalau mereka ditaruh di posisi yang tepat, satu tim bisa jadi bagus gitu. Nah, orang insting itu senang berperan, dia nggak ada masalah mau disuruh jadi apa juga, ayo aja. Tetap bandingin ya teman-teman, jangan suka bandingin. Yang pertama, jangan membandingkan anak ABK dengan non ABK. Kedua, jangan membandingkan anak sesama ABK, karena kondisi anak itu beda-beda, kondisi orang tua beda-beda, ya kan. Jadi setiap orang itu berbeda. Kalau kita mulai banding-bandingin, itu mental anaknya hancur. Sama seperti aku di rumah,
gimana ya kita membesarkan anak normal sama anak ABK gitu kan, nggak mungkin kita banding-bandingin. Tapi si adik ini dari lahir, dari kecil selalu kita bilang kakak itu spesial deh, kakak itu spesial, jadi nggak sama gitu. Nah sekarang kan dia udah paham, jadi kalau dia mulai di apa ya, dia sering diserang sama kakaknya sampai aku masukin taekwondo nih si adiknya, aku bilang kalau kamu diserang sama kakak kamu bela diri ya, caranya gini-gini. Terus sering dibully sama kakaknya nih, emang anak ABK ini mulutnya agak rada-rada resek kan, terus akhirnya dia lempeng sekarang. Kalau misalnya dia pengen sama kakak dibales lagi sama dia, alah katanya gitu. Terus kalau aku bilang ih kakak kan udah sembuh, apanya yang sembuh, dia masih bully aku, dia nggak pernah sembuh. Jadi kayak diledek-ledekin, tapi kita nggak banding-bandingin karena memang kalian itu beda, nggak bisa disamain. Jadi kita kasih pemahaman itu ya ke ininya. Jadi buat apa ya, untuk sesama orang tua baiknya tidak membanding-bandingkan, walaupun kalian punya sama-sama anak spesial, tetap please jangan banding-bandingin. Nah, bagaimana sih kita bisa mensupport ya kan? Kita kan bisa memberikan stimulus dalam belajar. Terus tadi kan bilang menciptakan lingkungan yang positif, suportif gitu kan. Terus mengembangkan anak-anak dengan keterampilan sosial dan emosional gitu kan. Dan memberikan mereka kepercayaan diri. Tapi penting juga untuk mempunyai sirkulasi yang bagus. Ada yang tanya, sekolah nanya sih sebenarnya, Mama tuh melakukan apa sih? Kok sampai si kakak ini bisa sembuh? Sebenarnya saya nggak tahu konsep ini. Yang saya tahu adalah anak saya tuh nggak butuh shadow teacher. Cukuplah ibunya bisa gitu kan. Ternyata saya yang seorang sensing, punya anak insting, saya adalah mentor terbaiknya anak ini. Wajar tanpa shadow aja dia bisa berhasil gitu kan. Gaya belajarnya semua dia bisa. Nah, penting buat teman-teman yang punya anak berkebutuhan khusus atau yang di sekolahnya ada untuk mendapatkan mentor yang terbaiknya. Jadi yang pertama anaknya dicari tahu dulu tes TV-nya apa, kemudian gurunya yang dites. Supaya apa? Supaya masuk pas membimbing anak ini. Gitu. Jadi mentor terbaik sangat diperlukan untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, ini udah terakhir. Jadi teman-teman, kalau aku boleh simpulkan ya, anak berkebutuhan khusus itu punya potensi yang unik dan berbeda-beda setiap orangnya. Jadi penting buat setiap orang tua untuk mengenali potensi yang dimiliki anak mereka dan selalu memberikan support supaya mereka juga bisa mengembangkan potensinya. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak kan juga pasti bisa mencapai ya mereka dan menjalani kehidupan yang bermakna. Jadi yuk jadikan anak berkebutuhan khusus cerdas berkarakter. Terima kasih.